Welcome to Bincang bareng Brunil. Thank you sudah mau meluangkan waktu. Hari Siap. ini tamu kita itu julukannya si tukang penjual panci. Bisa di googling ya, tukang penjual panci yang omsetnya miliaran per hari. Nah, itu julukannya. Tapi kalau Per tahun. gue ngejulukin dia adalah seorang leader yang memiliki strength and power and service. Itu buat gua. Jadi sahabat yang memang leadershipnya itu ada strength, ada power, juga ada service-nya. Jadi melayani juga. Terima kasih. Tamu kita adalah Mr. Yoyok Biantoro. Founder atau komisaris, chairman dari PT Yosugi Media Group. Iya. Oke, bro. Topik hari ini itu the power of digital, bro. Oke. Mungkin lu bisa mulai kapan lu menyadari, tahun berapa lu menyadari bahwa digital is going to be the big thing for my life atau for your life? Jadi kalau for my life mungkin pendek ya, tapi for our country atau our next business itu sejak tahun 2006. Jadi tahun 2006 saya melihat bahwa opportunity bisnis digital marketing suatu saat itu akan menjadi besar dan jadi primadona suatu saat nanti. Terus kemudian selama 2006 sampai 2009 itu adalah proses pencarian gitu. Terus kemudian 2010, 2011 itu adalah proses penciptaan blueprint, proses penciptaan teknologi, kemudian mempelajari teknologi dan lain-lain, dan kita bisa make money di antara tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2006 memang sudah tapi kecil, tapi 2009 sudah kelihatan, 2011 sudah berbentuk korporasi seperti sekarang. Nah, kalau saya tanya itu menjadi the next big thing buat saya secara pribadi itu mulainya tahun 2011, di mana saya mulai berpikir untuk memilih antara bekerja di perusahaan profesional dan entrepreneurship. Nah, 2011 saya sudah memutuskan sebagai entrepreneur di digital marketing. Gitu. Panjang jawabannya. Jadi kalau bagus bro, dari situ itu bisa diberikan ke teman-teman pemahaman bahwa nobody becomes big in 1 year. Maksudnya lu proses pencarian dan proses pembentukannya aja dari 2006 sampai lu benar-benar mateng bikin keputusan 2011. Itu zaman itu. Berarti itu kurang lebih sekitar 5 years, ya kan, zaman itu maksud gue. Paling kalaupun dikebut-kebutin di zaman sekarang mungkin at least sesingkat-singkatnya 3 tahun, bos. Sesingkat-singkatnya. Itu pun ilmu yang harus diserap mungkin jauh lebih gila dibanding yang kebalik. Ilmu yang harus diserap dulu lebih gila dong, bro. Karena teknologi sekarang banyak yang memudahkan. Dulu kan lu pasti lebih banyak menguasai triks. Sekarang udah banyak yang Dulu kita belajar ke orang itu susahnya luar biasa karena gurunya terbatas kan. Di sini kita nonton YouTube aja semua ada gitu. Jadi cukup membantu, mengakselerasi. Bro, jadi waktu 2011 itu begitu lo memutuskan menjadi entrepreneurship dengan lo menyadari bahwa digital is gonna be the next big thing, gimana lo memulai menyiapkan kesadaran leadership lo? Karena lo udah bentuk korporasi. Iya, kan saya kebetulan memang sudah sudah berada di dalam dunia lingkungan korporasi lama kan. Jadi selama 2005 ya. 2005 sampai 2011 saya sudah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional PMA lah ya. Jadi itu jadi bekal buat saya untuk jadi seorang leader yang mumpuni gitu. Mumpuni dalam arti saya pernah bekerja di General Electric, pernah bekerja di Panasonic, pernah bekerja di Danone. Yang di situ saya ketemu Pak Budisman. Di sana leadership saya ditempa gitu sebagai seorang leader yang benar-benar menjadi seorang pemimpin yang matang gitu dari sisi soft skill dan hard skill-nya. Gitu. Intrapreneurship-nya kebentuk ya, bro ya? Iya, di
General Electric terutama entrepreneurship-nya itu betul-betul terbentuk. Jadi kita walaupun sebagai karyawan perusahaan multinasional, kita itu mereka perusahaan itu memiliki, aku kebetulan masuk program OMLP lah, artinya Operational Management Leadership Program. Itu the next leader di perusahaan di GE lah ya. Jadi memang di waktu GE itu General Electric, guys. Iya, betul. Jadi memang dibentuk untuk menjadi seorang the next leader di masa yang akan datang gitu. Jadi memang ada kurikulumnya, itulah yang jadi bekal saya untuk menjadi leader gitu, yang mumpuni gitu. Iya. Luar biasa. Tapi lu udah kerja di multinasional, ini kan gue pasti punya challenge bro. Lu kerja di perusahaan yang internasional atau multinasional dengan gaya pemikiran mereka, dengan gaya ini, dan lu mengadaptasikan itu ke orang lokal itu kan nggak mudah bro. Artinya begini, lu kerja di situ ya pasti lu harus adaptasi karena bos-bosnya, environment-nya shaping lu menjadi entrepreneur experience gitu kan. Nah, pada saat lu memulai sendiri kan lu mulai hiring dulu nih 1, 2 orang, 3 orang. Itu kan kadang-kadang budaya kita itu kan menjadi salah satu bisa dibilang resistensi untuk orang-orang yang mungkin ininya belum terbuka ya, masih terkungkung dalam mindset budaya dan kebiasaan. Itu lu gimana sih bisa mentransformasi ini sampai lu bisa bangun perusahaan segede Panci? Nah, di tahap awal saya ketika resign itu udah ngerekrut 2 orang gitu udah. Oke. 2 orang 2 orang krucil ya. 2 orang teman yang siap untuk capek, lelah gitu ya, karena kita memang mulai dari awal dan nol. Terus kemudian waktu itu kita memang menjual dream ya, menjual mimpi ke teman-teman, 2 orang teman itu, artinya gaji kecil tapi suatu saat nanti kalau besar kamulah yang akan menikmati hasilnya gitu, something. Nah, bagaimana kita mentransformasikan culture yang kita udah terbentuk sebagai perusahaan korporasi, terus kemudian menjadi perusahaan yang tanda kutip perusahaan yang dibangun dengan cara rebahan. Itu luar biasa, beda sekali culture-nya kan. Yang kita kalau misalkan bikin bikin flow itu ya, bikin flow digital marketing itu kan biasanya main gambar aja kan. Main gambar artinya pokoknya caranya gini deh, pokoknya nggak usah diomongin gitu. Nah, aku udah mulai dalam bentuk SOP. Iya. Udah dalam bentuk SOP, jadi kita cara membuat email katakanlah. Itu kalau bikin email ya bikin aja gitu loh, digital marketer. Tapi saya sudah mulai di zaman itu email itu sudah ada SOP-nya, ada standar operating procedure-nya, sehingga ketika ada orang baru dia cukup melihat SOP-nya atau work instruction-nya, sehingga itu akan mengakselerasi bisnis kita. Enggak terus kemudian setiap hari kita ngajari orang baru dengan one on one gitu, enggak, tapi kita bisa meminta orang untuk membaca SOP-nya. Jadi itu yang salah satu bekal kita mentransformasikan knowledge kita ke orang lain dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik dan terstruktur. Kemudian yang kedua, kita ada standar quality-nya gitu. Contohnya kalau kita Immers nih nggak pernah ngomongin soal ini KPI-nya apa sih sebenarnya. Kerja itu KPI-nya apa sih? Nah, saya di Danone sudah diajari bagaimana kita mengukur KPI diri kita, mengukur KPI tim kita gitu. Di GE juga sama, mengukur KPI. Nah, itu dengan KPI kita akan mudah mengukur. Kalau Immers kan nggak ada KPI. Mereka pokoknya asal profit gambar aja kan. Nah, di situ. Iya. Berarti itu yang membedakan dagang dan entrepreneurship ya. Dagang sama entrepreneurship itu beda banget. Kalau entrepreneurship itu dia sudah memikirkan alur. Jadi SOP itu sebenarnya bagian dari sistem, guys. Iya. Jadi KPI itu adalah Key Performance Index, bukan PKI ya, guys. Jadi jangan sampai salib-salib. Nah, Mas Yoyo ini adalah sosok yang cukup inspiring buat diri saya. Karena dia adalah, buat gue, dia adalah benar-benar pembuktian sosok UKM, usaha kecil miliaran. Itu udah sosok kuat banget buat gue. Tapi orangnya humble sekali. Bro, lu bisa ceritain nggak, lu begitu memulai menjadi entrepreneurship, kok lu milihnya jualan panci, bro? Story sih ya, story atau cerita di mana ketika kita berbisnis itu gini,
ini cuman kebetulan aja sih sebenarnya. Cuman kebetulan di mana ketika memulai usaha itu ketemu winning campaign-nya istilahnya. Winning campaign-nya itu gitu. Kita memang mencoba banyak produk pada saat itu, ada yang bentuknya sikat gigi, kemudian sikat gigi elektrik, terus kemudian apa namanya suplemen, kemudian produk diet dan lain-lain. Tapi kita melihat apa sih produk yang diperlukan oleh banyak orang ya, diperlukan banyak orang, dipakai banyak orang, dan semua orang membutuhkannya gitu. Tapi available di manufaktur, dalam hal ini adalah manufaktur di Cina gitu. Nah, salah satunya adalah panci itu gitu. Bro, mungkin bisa ceritain sedikit ke teman-teman buat yang belum kenal Mas Yoyo, yang baru join di sini. Bisnis lu itu modelnya apa dan lu jualannya kemana aja dan produk kayak apa? Apa mau? Lupa. Yang pertama adalah nama saya. Kenalan dulu ya. Bukan. Bisnis lu. Jadi Yosugi Media itu bisnisnya modelnya kayak gimana? Terus udah gitu menjualnya kemana aja? Dan kurang lebih produk-produk yang dijual apa aja? Oke, ya. Yosugi Media Group itu sebenarnya holding company. Kita punya beberapa perusahaan yang dinaungi ya. Ada yang bergerak di bidang fashion, ada yang bergerak di bidang beauty product. Fashion itu baju, kemudian beauty product itu produk diet, kosmetik, skincare, kemudian produk-produk rumah tangga seperti tadi, alat-alat sih. Kemudian jam tangan ya, jam tangan, jam digital gitu, alat-alat elektronik. Kemudian masing-masing itu satu perusahaan ya, jadi beda perusahaan masing-masing, per niche gitu. Terus kemudian tas kulit, ya, tas kulit dari Ngayuk Jakarta. Tas kulit itu jadi kebanggaan kita karena kita ngejual produk lokal ke lokal market dan global market gitu. Tas kulit wanita, sepatu gitu, dompet kulit gitu. Jadi kita memberdayakan UMKM lokal di Yogyakarta untuk go global, tapi mereka kita bantu ngejualin produknya, terus kita kirim ke luar negeri dan di lokal juga. Ya. Dan bentuk bisnisnya itu bisa dikatakan, bentuk bisnisnya itu model bisnisnya bisa dikatakan sebagai dropshipper atau gimana, Pak? Nah, di zaman dahulu kala kita posisinya adalah dropshipper ya. Dropshipper gitu ya. Jadi kita menjualkan produk orang lain, terus kemudian iklan di Facebook, kemudian kita kirim produk dari Cina ke seluruh dunia, itu dropship. Kita ngambil produknya dari Alibaba, AliExpress, terus kemudian jual ke seluruh dunia. Nah, ke seluruh dunia itu kebanyakan marketnya adalah market US waktu itu. Mainly US, kemudian US, Kanada, Australia, New Zealand. Kemudian kalau di Eropa itu paling gede Jerman. Ya, Jerman. Oke. Jadi Bro Yoyo itu bisa duduk di Jogja guys, ngambil barangnya bisa dari China, bisa dari mana aja, jualnya bisa kemana aja, hanya duduk dari Jogja. So, itu the power of digital, one of the power of digital itu. Ada satu kisah yang buat gue sangat mengesankan adalah gimana sebuah perusahaan kecil di Salatiga atau di mana you bilang yang fokusnya desain untuk pesawat apa tuh? Oh itu apa namanya? Ya. Itu adalah ada satu perusahaan anak-anak muda, dia fokus ke anak-anak muda yang fokus ke desain pesawat ya kalau nggak salah ya. Iya, itu namanya Detek Engineering ya, itu adik-adik kita ya, adik-adik kita Detek Engineering, Mas Alfian itu yang mereka itu kumpulan dari anak-anak SMA yang ya anak SMA, bukan kuliahan terus doktor gitu. Mereka adalah pemenang lomba desain pesawat terbang yang diadakan oleh General Electric. Nah, dan kalau saya ngobrol sama Mas Alfian tuh saya selalu wow gitu cara mereka berpikir gitu, walaupun mereka baru lulusan SMA, SMK itu mereka
kelas dunia lah, knowledge-nya itu kelas dunia, betul gitu. Nah itu sama lu bisa di-convert menjadi tim itu bisa di-convert sampai menjadi desain apa bro? Lu bikin desain bags atau desain apa sih? Ya, waktu itu Itu keren sekali. desain Itu pesawat mengesankan juga terbang, gue. desain pesawat terbang saya minta untuk bikin desain baju itu keren banget. Desain Tas ya. gitu. Waktu itu saya minta untuk bikin Oke. desain tas itu keren banget mereka, canggih. Jadi itu aja bisa diarahin. Jadi bro, seberapa pentingnya buat teman-teman UKM ini sekarang khususnya di era pandemik ini kan terjadi secara tidak langsung akselerasi transformasi digital besar-besaran bro. Tepat. Dan seberapa Nah, pentingnya ini buat kesempatan teman-teman itu sangat ini agak nge-lag kesempatan yang sangat luar biasa banget ya kita dalam ya oke. Nanti kalau nge-lag kasih tahu lah. Ini Siap-siap, kesempatan enggak, yang maksudnya luar aku biasa tunggu. banget. Kesempatan Lanjut, Pak. keren banget buat kita. Buat kita yang skala UMKM terus pengen bertransformasi ke bisnis digital. Ini di sisi ini saatnya gitu, saatnya dimana kita bisa sejajar dengan manufaktur Cina, kemudian kita bisa masuk ke lokal ke digital marketing strategis, di mana banyak UMKM yang kemarin itu masih menganggap digital marketing itu something else ya, sesuatu yang lain lah gitu, bukan sesuatu yang jadi pilihan yang terpaksa harus kita pilih. Nah di sini kita di situasi ini kita satu-satunya pilihan untuk survive, untuk bisa menjual, untuk bisa menjadi seorang the new winners itu sekarang saatnya kita belajar dan kesempatan luar biasa terbuka lebar untuk menjadi the new winner. Salah satunya cara kita untuk menjadi the new winner adalah menguasai digital marketing gitu. Ya. Dan bro, selain lu fokus sama bisnis, selain lu cari duit miliaran, lu juga punya jiwa yang namanya memberi bro. Jadi lu suka bikin kelas di company lu suka mengayomi UKM. Bisa nggak lu cerita bagian itu bro? Ya, mungkin teman-teman kurang lebih ngingat lah ya. Jadi kita di kantor itu ada event yang kita adain setiap bulan sekali sebenarnya. Dulu tuh 2 minggu sekali, terus kemudian karena saking banyaknya dan dari berbagai kota mereka datang dari macam-macam gitu, kita pindah menjadi satu full day. Kita berikan kesempatan teman-teman untuk belajar digital marketing selama seharian penuh dan kita gratiskan mereka ya. Paling kita siapin makan dan snack-snacknya lah pada saat itu. Ini membuat aura positif buat saya untuk selalu berbagi karena kalau kita berbagi itu insya Allah mereka nggak tahu loh, mereka seringkali kita dapat rezeki apa gitu yang kita nggak duga-duga itu. Terus kemudian yang kedua, saya punya komunitas ya, ini anak-anak adik-adik saya ini kayaknya banyak yang ikut nih, Digital Marketing Camp ya. Digital Marketing Camp ini adalah sebuah program selama 1 tahun kita mengedukasi teman-teman, kita secara intensif ya selama sebulan sekali itu belajar selama 5 hari full day. Kita belajar mindset dan belajar belajar technical engineering, bagaimana kita menguasai ilmu digital marketing, tapi kita juga belajar mindset habis-habisan, di brainwash habis-habisan. Nah mereka keluar pulang ke rumahnya itu dengan semangat menjadi digital marketer dan mereka praktek betul-betul kita awasi bahasanya lah ya, kita support, kita awasi juga sih ya, awasi deh. Dilakukan pendampingan kali ya, tepatnya bukan pengawasan tapi lebih ke pendampingan gitu ya. Iya, intimidasi juga sih sebenarnya. Intimidasi. Kamu kalau nggak nyampe miliaran ya, 1 miliar memalukan guru saya, guru. Oh, iya. Bagus, intimidasi kan itu kan. Iya.
gitu. Ya kita pendampingan lah, pendampingan teman-teman, ada yang mereka lolos, ada yang nggak lolos, yang lolos kita terusin tuh, kita dorong terus sampai ke keluar dari zona UMKM gitu. Berarti di atas 4,8 gitu. Itu yang salah satu program yang saya dulu pernah pernah posting di Facebook. Saya setelah umur 40 saya mau ngasih apa gitu, peninggalan apa gitu. Teman-teman ngasih ide itu salah satunya itu saya implementasikan. Gitu. Dan itu kita biayai, bukan teman-teman yang membiayai. Paling mereka biaya datang aja sih dari berbagai negara, kota. Keren. Negara. Bro. Ya, amin bro. Semoga datangnya dari berbagai negara bro. Itu menjadi suatu kebanggaan buat Indonesia juga, buat Jogja juga, dan buat elu juga bro. Karena itu akan menjadi legacy bro. Siap. By the way, kalau teman-teman di sini pada merasa gue kayaknya harus ikut nih, itu biasanya kayak gitu itu ada persyaratan nggak bro? Maksudnya gini, kadang-kadang orang itu kalau belajar di sebuah camp atau apa yang sifatnya free gitu ya, itu either memang nggak ada filtering sistemnya atau ada sebuah filtering system, jadi lo tahu nih orang tuh ready or not atau gimana? Ada proses rekrutmennya dan itu ada susah. Proses rekrutmen. Ya. Yang daftar 3.000 orang kita terima paling cuma 99. Oh ya. Ya itu Ari Bagus bisa dapat info ya. Nanti kalau orang mau tahu info itu bisa lari kemana Pak untuk pendaftaran? Biasanya saya umumkan di Telegram, Instagram saya. Terus kebetulan nanti bulan ini kita open lagi ya, bulan ini kita open lagi. Kan kita ada DMC 2019, terus kemudian ada DMC 2020. Nah tahun 2020 ini yang kita buka. Kenapa kita akselerasi atau percepat? Aku yakin teman-teman pada saat ini butuh bimbingan nih. Butuh bimbingan pada saat kita situasi seperti ini, kita ngapain sih yang kita bisa lakuin gitu. Ini kita membuka diri buat teman-teman. Cuman yang daftar ribuan, kita hanya nerima 99. Iya. Ya udah, jadi ingat ya guys. Nah, ini baru benar nih gitu kan. Oke. Bro, bisa cerita jadi gini, kadang-kadang orang itu kan menganggap digital marketing itu is the only way, and the only way now is to make money, and kebanyakan mindsetnya tuh gimana caranya gue ikut. Contohnya gini, gue mungkin mengilustrasikan sebuah cerita lah. Misalnya gue datang ke lo bro, terus gue bilang bro, bantuin gue dong, gue belajar FB Ads sama lo misalnya, atau gue belajar Instagram atau Google misalnya gitu ya. Terus lo trainingin gue nih 5 hari. Terus harapan gue itu setelah 5 hari itu langsung hari ke-6 atau hari ke-7 gue udah bikin duit tiap hari 1 juta gitu kan, atau tiap hari 5 juta. Kadang-kadang kan orang tuh di back of the mind itu pengen cepet jadi gitu. Nah, mungkin ada nggak some advice, some cerita, kejadian-kejadian lucu yang mungkin lu bisa share, di mana membuat orang tuh jadi lebih more terprogram pikirannya dan ekspektasinya bisa di-manage, bro. Ya, jadi kita contohkan aja, digital marketing camp itu programnya 1 tahun. Terus kita ngajari teman-teman itu, walaupun mereka udah dipilih dan diseleksi ketat sekeren-keren mungkin ya, sehebat mungkin karena dia bikin video, terus kemudian menceritakan tentang dirinya. Mereka harus bikin CV-nya kita cek, terus kemudian kita wawancarai. Ibaratnya pilihan lah, dari 100 itu nggak semuanya berhasil. Dan mereka yang berhasil itu bukan di minggu pertama. Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah ini kita sampai ke bulan keempat, itu hanya sekitar 20% yang berhasil. Nah orang yang berhasil ini, yang walaupun kita udah kasih blueprint, teknologi, udah head to head, berhadapan-hadapan dengan saya setiap hari, saya mentoring setiap hari bahasanya ya. Ketemu saya setiap hari bahasanya, sore lah ya, itu di kantor itu. Nah mereka punya akses ke saya setiap hari gitu, mereka nggak terus serta-merta berhasil. Mereka juga harus implementasikan apa yang sudah kita. Tadi keputus, maaf. Sampai mana tadi kita ya? Lagi ngejelasin tadi yang gua dengar sebelum terputus itu, dari 100 orang aja mungkin yang berhasil 20-an %. Iya.
Ya betul. Jadi kita ada program seperti itu, terus kemudian yang berhasil aja 20% ya. Jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Sisanya memang berhasil tapi secara minimum performanya belum nyampe gitu. Minimum performanya kita standarnya 1M nih. Nggak semua orang dapat 1M gitu. Omsetnya ya. Jadi pengertian berhasil itu buat lo adalah menembus angka itu atau pecah telur. Menembus angka itu pecah telur. Oke, berarti bukan, makanya gue nanya biar orang nggak salah persepsi kan bro. Berhasil itu macam-macam. Berhasil nih, gue udah berhasil make money gitu kan, sama berhasil tembus target gitu kan beda. Nah, ya, kalau berhasil pecah telur, itu berarti menembus omset 1M dalam waktu 4 sampai 5 bulan gitu ya, dari masa training. Ya. Nah itu guys, keren banget bro, keren abis itu. Nah, lu bener-bener lagi ngedongkrak UKM tuh. Ya. Nah kita kan membantu teman-teman ya, membantu teman-teman supaya mereka berhasil, itu pun dengan platform dengan strategi yang kita kasih, terus kemudian cara yang kita kasih, exacting segala sesuatu yang benar-benar kita implementasikan itu belum tentu sama. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, bagaimana sih supaya ketika kita masuk ke dunia digital marketing, kita nggak nganggap digital marketing itu bukan satu-satunya atau jalan tercepat untuk mencapai sukses gitu. Banyak hal yang bisa kita implementasikan, tapi dengan digital marketing teknologi digital marketing, kita seperti setara kesempatannya dengan konglomerat. Oke. Kita kalau mau sukses, itu setara dengan konglomerat tanpa biaya dan modal yang segede gaban seperti mereka. Iya. Itu ada si kerennya di situ. Oke. Kerennya di situ. Yang nggak kerennya bagian apa, bro? Coba ceritain bagian yang nggak kerennya, bro. Yang nggak keren itu komitmen belajar lompat-lompat. yang belajar tapi lompat-lompat itu loh. Oke. Bro, seberapa penting sih soft skill sama hard skill dalam mengimplementasikan menjadi seorang digital marketer yang handal? Biasa kan orang tuh larinya ke hard skill ya, technicalnya harus kuat banget. Begini, kalau pengalaman saya, hard skill itu akan menjadikan kita dapat insight, dapat pengalaman, dapat winning campaign, dapat produk, dapat teknologi, dapat insight seperti itu. Tapi kita kalau tidak memiliki soft skill, kita akan berhenti menjadi immerse. Kita akan berhenti hanya sebagai immerse yang punya usaha di digital marketing. Tapi kalau kita punya soft skill, terus kemampuan berorganisasi, bikin korporasi, itu akan membuat kesempatan kita, ilmu hard skill-nya tadi bisa diimplementasikan dan bisa diakselerasi, serta bisa di-scaling dalam bentuk yang besar gitu ya, secara korporasi. Sehingga hard skill sama soft skill itu penting banget untuk menjadikan kita sebagai orang yang bekerja di digital marketing, tapi ini skalanya skala korporasi gitu. Oke. Dan lu pasti pernah ada fase di mana lu pernah melewati yang namanya masa jatuh, bro. Atau lu puji Tuhan alhamdulillah dari dulu naik aja pelan-pelan naik, atau sempat bluk baru naik lagi? Jatuhnya udah ribuan kali. Ribuan kali ya itu. Ya, ada bagian yang mungkin lu bisa share mungkin sebagai insight buat teman-teman about mindset, about bangkit ya. Jadi di posisi saya ini bahkan sampai sekarang sekalipun ini kita mengalami fase bangun jatuh itu ya seperti teman yang proses bangun bangun itu seperti teman yang menemani kita setiap saat gitu. Jadi ketika kita menjalani bisnis, tiba-tiba akun kita kesempat gitu, terus kemudian itu akun corporate, terus kemudian kita bisa recover kembali. Itu kan dari hero menjadi zero. Terus kemudian
secara organisasi kita kadang-kadang mengalami reformasi itu, pergantian pemain katakanlah. Ini juga salah satu situasi di mana kita mulai dari dari besar terus kemudian zero lagi, kemudian kita tata organisasinya supaya lebih efisien, itu menjadi hero kembali. Kemudian ketika kita di fase seperti ini sekalipun, di mana digital marketing itu perubahannya itu sangat dinamis, itu ada kalanya kita metodologi yang sekarang itu yang kemarin tuh working dan bagus, tiba-tiba minggu ini atau hari ini nggak bisa working lagi. Nah, kita mulai dari awal. Jadi kayak teman deal with dengan dengan kesulitan sih sebenarnya kalau. Iya. Deal with the challenges. Beauty-nya adalah kita perusahaan yang punya SOP itu masalahnya. Punya standar, punya SOP, punya tim yang bisa, kapal yang gede ini bisa bergerak dinamis sehingga bisa mengikuti perubahan zaman. Itu yang menyelamatkan kita. Luar biasa. Jadi sebenarnya SOP itu bukan hanya semerta-merta perlu di-setup untuk memiliki perusahaan yang besar, tapi kalau memiliki mental seperti itu dibangun dari sekarang, itu akan lebih menjaga kita untuk tingkat kebertahanan kita akan lebih kuat. Benar nggak sih, Bro? Betul. Ya, seperti itu maksud dan tujuannya. Oke, luar biasa. Bro, terus lu tadi buka puasanya apa, Bro? Gue jadi kangen sama bakmi yang kita makan, Bro. Aduh, malu aku kalau di Jogja itu ya makannya cuma tempe tahu aja. Lihat tuh, asik ya. Jadi lu nggak pernah kepikiran, Bro, kayak udah sukses seperti sekarang, omset lu udah gede banget, lu kayak pengen men-setup dan lu pindah, mungkin tinggal di US atau tinggal di mana, maksudnya tinggal di tempat yang infrastruktur teknologinya jauh lebih memumpuni gitu. Kita ini kayaknya butuhnya cuma internet aja sih sebenarnya. Oke. Sama internet sama angkringan gitu loh. Oh, jadi lihat. Kita gaji dolar buat angkringan, makan di angkringan gitu kan, seru kan. Bayangkan kalau kita misalkan living cost kita tuh misalkan tinggal di Singapura lah katakanlah. Aku juga pengen sebenarnya, tapi itu merasa ini berlebihan banget juga sih. Tapi aku merasa kita bisa enjoy di Jogja dengan kehidupan yang seperti ini, yang makannya Rp8.000 dengan nasi kucing gitu, terus kemudian kita bisa memberikan manfaat ke orang lain di sekitar kita. Itu kalau kita tinggal di Singapura, itu kan nggak pernah lihat tetangga kita kayak apa itu kan. Kita akan memberikan, meningkatkan sense of sense of belonging bahwa kita itu ya di negara ini. Terus kemudian kita ya harus mencintai negara ini dengan tetap tinggal di sini gitu. Luar biasa, Bro. Bro, apa pesan-pesan lu buat teman-teman yang sekarang lagi ketakutan, yang sekarang lagi keblok, yang sekarang gue nggak tahu gue harus gimana, gue nggak ngerti digital, gue nggak ngerti gue harus dagang dari mana dulu, gue bingung, anak istri gue dalam 3-4 hari kemudian nggak ada makan, bisnis gue yang sekarang mungkin dia punya restoran harus tutup, itu segitu banyak worry dan fear yang mereka miliki. Apa pesan-pesan lo, apa tips yang lo bisa kasih untuk men-trigger mindset mereka? Kalau ditanya ketakutannya, saya paling takut sendiri karena saya membawa gerbong segede ini, terus kemudian kita melakukan perubahan yang signifikan, kemudian kita melakukan melakukan riset teknologi, bagaimana kita tetap bertahan di dalam situasi seperti ini apapun yang keadaannya. Itu sampailah pada kesimpulan bahwa kalau kita melihat lebih detail bisnis kita, itu nggak serem-serem amat juga gitu. Nggak serem-serem amat, artinya kita bisa survive. Teman-teman misalkan apa bisnisnya, misalkan bisnis kuliner gitu katakan. Nah, saya sekitar 2 minggu yang lalu bikin usaha frozen food, kan aneh kan.
frozen food, ya makanan kuliner lah, ya makanan kecil gitu. Nah, kita tetap sesuai dengan tema kita hari ini, gunakan teknologi digital marketing, kesempatan untuk menjual produk secara di internet. Kebetulan saya fokusnya ke Instagram, ya di Instagram teman-teman punya makanan, punya sesuatu yang bisa dijual di digital marketing di internet, yaitu dengan menggunakan Instagram. Kita belajar menggunakan YouTube, belajar bagaimana cara, aku biasanya gini, belajar cara menjual produk ini di internet. Aku mulainya dari situ juga, gitu. Enggak tiba-tiba aku terus ngerti tahu gitu, enggak. Saya belajar belajar Instagram di internet, belajar menjual produk di Instagram. Kita mulainya dari situ. Selama 2 minggu saya gunakan waktu saya untuk melengkapi kemampuan itu, untuk belajar, tekun, nggak mengenal lelah. Jadilah saya punya usaha frozen food. Kalimat itu yang paling gua underline. Tekun, tidak mengenal lelah. Itu tolong di underline, di bold guys, dibikin warna merah di jidat lo. Tekun dan tidak mengenal lelah. Yes. Istilahnya saya aja seperti itu juga, masih belajar digital marketing atau tekun gitu loh. Kalau kita nggak tekun selama 2 minggu belajar, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita tekun, tidak mengenal lelah, saya belajarnya juga gila-gilaan kan ya. Sehari itu 16 jam belajarnya gitu, kalau kita mau menguasai hal yang baru. Jadi teman-teman yang merasa galau, bisnisnya nggak bisa ngapa-ngapain, bisnisnya apa nih misalnya? Bikin makanan kecil atau usaha kuliner, ya kita bisa masuk ke digital marketing, menjual produk ke tetangga kita, kemudian ke komunitas kita 10 km, radius 10 km, ya kita bisa ekstra service. Seperti KFC ini, dia menjual produknya sampai ke customer, ya kita kenapa nggak niru mereka gitu. Betul sekali. Customer gitu. Teman-teman yang mau nanya-nanya boleh catat, boleh type pertanyaannya sambil saya ngobrol sama Mas Yoyo. Nanti ada sesi pertanyaan setelah 2 menit. Mas, setiap orang itu kan belum tentu bisa sama Mas ya. Dan apa yang membuat untuk seseorang itu bisa memiliki sebuah keberanian atau sebuah ketekunan. Kadang-kadang kan orang tuh gini, driving factor-nya tuh kurang gitu loh bro. Jadi apa sih yang membuat lo itu segitu driven jadi orang? Padahal lo tuh udah punya semua. Lo sekarang karyawan total ada berapa? Total di Gerbong lo? Semuanya, including yang magang, yang istilahnya yang part time semua lah. Mungkin berapa ya? 250 sampai 300 kali ya. Oke, by the way perusahaannya Mas Yoyo ini gue lupa nomor 2 atau nomor 3 pembayar pajak terbesar di Jogja. So, dia itu bisa juga do the business, dia juga bisa fokus on the team, tapi dia juga fokus on being committed sama government. Nah, driving factor-nya tuh apa Mas? Yang bisa membuat lu tuh iya, lu tuh udah punya semua. 2 minggu bisa belajar Instagram sampai 16 jam. Lu kan sebenarnya udah punya semua, lu bahkan bisa nyuruh-nyuruh orang, men. Lu belajar. Ya, kita begini, kalau dunia digital marketing itu kadang-kala sebagai leader kita juga harus menguasai sebelum kita implemented ke orang lain atau tim kita ya. Jadi minimal kita harus menguasai teknologinya sampai ke situ. Nah, sebenarnya dalam situasi ini, itu semua orang didorong dan terpaksa untuk belajar digital marketing gitu. Jadi sebenarnya kita fear-nya jadi nggak ada, karena semua orang di driving ke sini untuk belajar digital marketing. Kemarin mungkin nanti aja deh digital marketingnya, belajar digital marketing atau belajar Instagramnya nanti aja gitu. Tapi di dalam situasi seperti ini, lu kok kita nggak bilang satu-satunya ya, salah satu yang paling affordable cara kita bertahan, yaitu salah satunya di digital marketing gitu, belajar internet marketing. Suara lu kenapa dan itu nggak ada ya, gitu. Jadi saya pikir kita lupakan ketakutan, masuk ke situ aja, dimakan gitu, insya Allah kita jadi orang yang sukses. Oke. Thank you Mas Bro, itu very insightful banget. Nih ada pertanyaan sedikit-sedikit nih. Kita mau menuju
another 10 minutes lah. Untuk iklan lebih efektif mana, FB Ads or Google Ads? Jawabnya quick aja. Saya Facebook Ads sama Google Ads, sama-sama punya corporate akun. Oke. Kalau kita misalkan... Terus ada... lanjut mas. Kita bisa harus memaksimalkan dua-duanya ya, Facebook Ads sama Google Ads, karena dua-duanya itu punya strength yang berbeda. Facebook Ads itu impulse buyer, kemudian Google itu lebih ke targeted karena dia trafficnya berasal dari search, orang itu udah ready to go, udah ready untuk beli, cara membeli produk ini, cara menentukan benar-benar cara membeli ini, itu udah. Nah, supaya kita efektif, Facebook Ads sama Google Ads itu gabungin, terus kemudian dimasukkan di tengah, kita masing-masing retargeting dan remarketing di situ, itu powerful banget. Oke. Mas, ada channel dari Mas Yoyo untuk belajar digital marketing di YouTube? YouTube-nya juga. YouTube aja. Digital marketing YouTube. Oh, maksudnya jadi, Mas Yoyo punya channel di YouTube nggak? Maksudnya gitu. Mas Yoyonya. Oh, enggak punya. Kristinali itu jawabannya, saya nggak punya. Iya. Jadi jawabannya buat Mas Irfan di YouTube itu justru banyak sekali, tinggal ketik kata kunci tertentu untuk belajar. Itu saran dari Mas Yoyo. Terus, iya, Mas Yoyo, gimana sih, gimana atasi kalau tiba-tiba bosen ketika fight belajar selama 16 jam per hari? Ganti topik. Ganti topik, oke. Iya, jadi kalau kita nonton YouTube bosan gitu ya, ganti aja lagu dangdut gitu, beres. Oke, ini lagi nih. Targetin sih Mas, sebenarnya kalau kita mau master, itu jadi seorang master, ya harus kuat belajar 16 jam sehari. Kalau kita sebagai digital marketer itu kan biasa deh kita sehari belajar 16 jam itu. Nggak gerak, terbahan gitu, belajar itu bisa gitu. Oke. Semua itu kebiasaan dan semua itu dibangun dari spirit, guys. Mas, tanya dong, trik abang menyelesaikan kegiatan-kegiatan, rencana jadwal kegiatan sehari, apa ada bang? Boleh minta nasihatnya. Jadwal ya? Saya punya jadwal ya, jadwal kegiatan sehari-hari gitu. Dan ini cukup ketat lah anunya, jadwal kegiatan sehari-hari itu. Jadi saya punya jadwal yang saya disiplin di situ. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah ketemu saya itu tahu betul saya itu seperti apa sih gitu. Misalkan saya tidurnya maksimal jam 22, lah ini sekarang tidur aku udah ngantuk. Terus bangun pagi jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi aku udah bangun. Jam 3 sampai jam 6 saya belajar satu topik. Jadi saya belajarnya jam 3 sampai jam 6 di YouTube. Jam 7 sampai jam 9 saya membaca materi training, membuat materi training. Jadi yang tak pelajari tadi, saya bikin materi training dan bikin dengan catat ulang gitu. Itu nancep banget gitu kita belajar kayak gitu. Jam 9 jam 10 saya teaching tim baru. Kemudian jam 10 sampai 11 evaluasi performance tim yang saya develop. Kemudian jam 1 jam 15 itu koordinasi dengan tim finance. 16 sampai 18 itu membuat konten, membuat video, mengasah otak kita bikin content writing ya. Kita kan orang digital marketing kan. Kemudian jam 20 sampai jam 22 kita koordinasi dengan tim global market. Itu setiap hari kayak gitu kita disiplin. Tanpa itu kita nanti bukan siapa-siapa. Kita akan berani. Udah denger ya guys? Gue sampai bingung lu kapan sama anak bini lu, berarti cuma weekend ya berarti? Jam 12 sampai jam 3. Iya bener-bener. Ya udah aku jujur. Saya sama anak-anak itu hari Minggu aja. Oke. Mas, gimana cara mencegah karyawan Mas keluar dan buka sendiri? Karyawan. Mencegah, gimana mencegah karyawan yang keluar dan buka sendiri? Oh, cara mencegah karyawan, yaitu karyawan itu kan sakit ya, bakteri ya. Padahal maksudnya karyawan tadi. Kita nggak bisa menolak mereka untuk ketika mereka udah pintar dan mereka bikin usaha sendiri, itu nggak bisa menahan mereka.
Tapi bayangkan kalau kita memberikan kesempatan kepada tim kita yang di internal ini untuk kita rangkul mereka sebagai teman, bukan sebagai karyawan gitu. Terus kemudian apa namanya, kita berikan benefit dan manfaat yang sepantasnya buat mereka. Yang kalau mereka usaha sendiri belum tentu mereka juga dapat. Terus kemudian kita kasih mereka proporsi apa namanya benefit dari profit perusahaan. Kira-kira mereka mikir, aku mau usaha sendiri apa sama saya aja sih sebenarnya. Gitu. Itu akan jadi pilihan yang sulit buat dia. Insya Allah dengan itu minimal mereka akan stay dengan kita. Iya. Jadi kita sebenarnya jadi pemimpin tuh nggak usah terlalu merasa takut ya. Kalau memang karyawan itu mau keluar dan mau buka sendiri, ya itu hak dia juga. Itu nggak usah terlalu ketakutan juga. Betul. Dulu waktu tim saya masih 2, 5, 10 itu ketakutan kayak gitu saya luar biasa. Kalau udah 100, 200 sudah nggak kerasa gitu. Betul. Udah nggak berasa gitu, nggak berasa takut. Makanya bikin karyawan banyak itu biar nggak takut. Nih Mas minta tanggapannya mengenai affiliate marketing. Saya belajar atau besar di affiliate marketing dari tahun 2011 sampai 2014 mungkin kalau tidak salah ya. Terus sampai 2016 saya fokusnya ke affiliate marketing, menjual produk orang lain, brand orang lain. Terus kemudian sampailah pada saya pemahaman bahwa saya kalau menjual affiliate produk orang lain itu saya merasa bukan saatnya lagi, karena saya harus memiliki brand yang itu nanti jadi kebanggaan kita, jadi aset digital kita kalau kita punya brand sendiri. Ya, ketika kita awal ya belajar digital marketing dengan affiliate karena itu memudahkan banyak hal. Tapi kalau kita udah punya punya pengalaman yang bagus, ya kita saatnya untuk masuk ke pemilik brand gitu. Oke. Bro, thank you so much. Ini udah waktunya jam lu mau tidur sebenarnya. So, pesan penutup bro, pesan penutup buat teman-teman bro yang nonton. Baik teman-teman, saya mau sharing ke teman-teman. Saat ini teman-teman di sini kan saya yakin banyak digital marketer ya. Teman-teman, saya mau ngajak semua yang ada di sini yang mendengarkan saya, mendengarkan seruan saya, jadilah kita ini menjadi seorang yang the real hero, menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara ini, karena kita salah satu pilar penggerak ekonomi bisnis di Indonesia yang dalam kondisi seperti ini kita masih tetap bisa rebahan, tapi bisa menggerakkan ekonomi, bisa mengaktifkan kembali manufaktur, bisa mengaktifkan kembali pengiriman, jasa pengiriman, kemudian karyawan kita tetap bisa bekerja, karena kita bisa meminta mereka bekerja di rumah, sehingga bisnis kita walaupun tetap di rumah masing-masing, ekonominya tetap berjalan dan bergerak. Jadilah the real hero pada saat ini, turun ke jalan, bukan maksudnya turun ke jalan sambil rebahan, tapi kita tetap gerakan ekonomi kita supaya bisa lebih baik lagi dan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih banyak Mas Bro, dan jangan lupa teman-teman ingat belajar dengan ketekunan tanpa kenal lelah. Itu sangat underlining banget. Gitu. Ya. And Bro, salam buat keluarga Bro. Semoga lu selalu diberkati, diberi banyak rezeki, kesehatan, kekuatan dalam memimpin dan menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan syukur-syukur suatu saat lu bisa memimpin negara ini, Bro. Amin. Thank you, Bro. Jadi pengusaha aja. Yoi, Bro, gak apa-apa. Jadi pengusaha yang mengendalikan pemimpin juga gak apa-apa, Bro, dengan value-value. Siap. Oke, Bro, senyum, Bro. Kita selfie dulu. Yeah. Oke, terima kasih. Asik. Bro, take care ya. Teman-teman, jangan lupa follow Mas Bro Yoyo and lihat Instagramnya, nanti akan ada acara digital marketing camp. Siapa tahu you get selected. Kalau enggak, cari tahu di YouTube, belajar, jangan pernah menyerah. Thank you, Bro. Thank you so much. Good night, Bro. Yeah.